Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, ini ada kayaknya sistem reproduksi pada manusia. Yang bagian pertama adalah pembelahan sel. Di sini ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, kemudian ada perbaikan, dan juga ada reproduksi. Yang pertama adalah pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Yaitu makhluk hidup bisa bertambah gede ukurannya apabila sel-sel dalam tubuhnya bertambah banyak. Misalnya ketika masih kecil kita analogikan selnya makhluk hidup itu cuma 1 juta, ketika tubuhnya bertambah besar 2 kali lipat maka selnya bertambah menjadi 2 juta. Seperti itu. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Analogi yang tadi, apabila makhluk hidup yang ukurannya 1 meter misalnya, dia selnya cuma 1 juta, maka kalau dia menjadi 2 meter, maka otomatis selnya bertambah minimal 2 kali lipatnya. Yang kedua ada perbaikan. Pada bagian tubuh yang mengalami luka, terjadi kerusakan jaringan. Contohnya saja ketika kalian luka sobek di bagian kaki misalnya, daging kalian terkelupas, maka di situ berarti terjadi kerusakan sel. Apa buktinya? Sel-sel kalian robek, darah itu keluar dari luka tersebut. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Ketika kalian luka, kemudian perlahan luka itu tertutup kembali, maka berarti bisa dikatakan pada bagian luka tersebut terjadi pembelahan sel. Sel-sel baru tumbuh pada bagian luka tersebut sehingga menutupi lubang luka tersebut. Seperti itu. Kemudian ada reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan secara pembelahan sel. Kalau pada laki-laki itu pembentukan sel sperma, pada para perempuan disebut dengan pembentukan sel telur. Lanjut. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis dan menghasilkan 2 sel anakan. Bisa pembelahan mitosis itu intinya 1 sel berubah menjadi 2 sel. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Misalnya pada kasus luka tadi, apabila sel yang mau membelah adalah sel otot atau sel daging, maka ketika dia membelah menjadi 2, maka hasil pembelahannya juga sel daging. Jadi sama seperti induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Nah, kromosom itu adalah materi genetik tempat DNA di dalam sel. DNA itu adalah penentu sifat suatu makhluk hidup. Misalnya di DNA tersebut terisi DNA karakteristik dari sel-sel otot, maka perawakan sel tersebut akan membentuk sel otot. Nah, seperti itu. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada tahapan pembelahannya, bisa kalian lihat dan kalian baca. Nah, ini ada tahapan profase. Tahapan profase, dan ini tahapan metafase, ini anafase, anatelofase. Apa perbedaannya? Nah, kalau profase itu, kromosomnya masih berjubel-jubel atau melilit-lilit, tidak beraturan. Ini juga ciri-cirinya. Profase itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian ada benang-benang kromatinnya memadat menjadi kromosom. Kita berbesar lagi ya.
Mister perbesar dulu. Yang bisa diperbesar, sorry. Nah, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Dan metafase, identik metafase kromosom berjejer di tengah seperti ini. Dan kalau anafase, kromosomnya membelah menjadi dua, satu ke kanan, satu sebagian ke kanan dan sebagian ke kiri. Telofase identiknya satu sel tadi, dia berubah menjadi dua sel. Dan lanjut. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin, sperma dan ovum. Sperma pada laki-laki, ovum pada perempuan. Dan menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Jadi apabila satu sel kelamin ingin membelah, maka ia akan menjadi 4 sel anakannya. Jadi satu sel induk kelamin, kalau pada sperma itu namanya spermatogonium, dia akan berubah menjadi 4 sperma yang memiliki setengah dari jumlah kromosom. Artinya kalau misalnya pada sel yang pertama jumlah kromosomnya ada 46, maka hasil pembelahan dari pembelahan meiosis ini akan menjadi 23 kromosom saja, separuhnya. Ini tahapan pembelahan sel. Yang pertama ada profase 1, profase 1. Kalau 1 ini artinya meiosis 1 lah. Jadi profase 1 ini punya meiosis 1, metafase 1 ini punya meiosis 1, anafase 1 ini punya meiosis 1 juga, telofase 1 ini punya meiosis 1 juga. Kalian perhatikan saja ini. Proses pembelahannya jadi satu sel menjadi dua sel ini berubah menjadi 4 sel. Oke. Untuk tahapan-tahapannya silahkan dibaca saja. Oke, Mister akhiri penjelasan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.